Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya peserta latihan dasar Latsar CPNS Angkatan 2 Golongan 3 Kota Padang tahun 2022. Dalam hal ini kami diminta menyelesaikan tugas pada agenda 2 pelatihan Latsar nilai-nilai CPNS. Pada pelatihan ini kami dibina dan dibimbing oleh Widya Suara, yaitunya Bapak Insinyur Ruswendi. Saya Eka Novia Kurniawati, lahir di Kabupaten 50 Kota tanggal 1 November 1986. Sekarang saya bertugas di SD Negeri 13 Seberang Padang Utara, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Kali ini saya akan membacakan hasil resume tentang konsep berorientasi pelayanan. Butir-butir yang harus dipelajari pada modul ini adalah konsep pelayanan publik. Pelayanan publik adalah penyelenggaraan pelayanan atau mengayomi masyarakat. Negara sebagai agen, sementara aparatur sipil negara sebagai pelaksana kebijakan publik, pemersatu bangsa, dan pelayan publik. ASN selaku pelayan publik memiliki prinsip pelayanan publik, diantaranya yang pertama partisipatif, yaitu pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil. Yang kedua transparan, pemerintah sebagai penyelenggara pelayan publik harus memberikan akses bagi warga negara untuk mengikuti segala hal terkait pelayanan publik. Azas yang ketiga yaitu responsif, di mana pemerintah wajib mendengarkan dan memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, tidak diskriminatif. Yang kelima, mudah dan murah. Yang keenam, efektif dan efisien. Yang ketujuh, aksesibel atau mudah diakses. Selanjutnya, akuntabel, dan terakhir berkeadilan. Poin selanjutnya dari modul ini adalah membangun budaya pelayanan publik. Budaya paternalisme telah mengakar kuat dalam birokrasi pelayanan publik di Indonesia, yang artinya masyarakat pengguna layanan tidak bisa berbuat banyak jika mendapatkan layanan yang tidak memuaskan. Kemudian budaya-budaya ini akan bisa dihilangkan dengan cara yang pertama, budaya pelayanan akan berjalan dengan baik apabila terbangun kerja tim dalam internal organisasi. Kemudian yang kedua, pemahaman terhadap pelayanan prima. Dan yang ketiga, pemberian pelayanan yang prima akan berbuah pada kemajuan organisasi tersebut. Ada 6 elemen untuk menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. Yang pertama, komitmen. Yang kedua, sesuai dengan sasaran. Yang ketiga, penyesuaian standar. Yang keempat, memberikan perbudayaan bagi internal pegawai serta menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat. Yang kelima, pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Dan yang terakhir, adanya pengawasan dan evaluasi. Bagian ketiga dari modul ini adalah ASN sebagai pelayan publik. Sebagaimana telah kita ketahui, ada 3 fungsi ASN. Yang pertama, pelaksana pelayan publik, yang kedua pelaksana kebijakan publik, dan yang ketiga pemersatu bangsa. Jadi tugas ASN adalah yang utama memberikan pelayanan publik kepada masyarakat atau bangsa Indonesia. ASN diserahi tugas untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang ASN. Yang keempat adalah nilai berorientasi pelayanan dalam core value ASN. Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Joko Widodo meluncurkan core value ASN dan employer branding ASN berakhlak. Employer branding ASN bangga melayani bangsa.
Core value yang diluncurkan oleh pemerintah yaitunya berakhlak, akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya, tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Sebagai klien masyarakat, birokrasi wajib mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat. Citra positif aparatur sipil negara sebagai pelayan publik terlihat dengan perilaku melayani dengan senyum, menyapa dan memberi salam, serta berpenampilan rapi. Melayani dengan cepat dan tepat waktu, melayani dengan memberikan kemudahan bagi Anda untuk memilih layanan yang tersedia, serta melayani dengan kemampuan, keinginan, dan tekad memberikan pelayanan yang prima. Pemberian layanan bermutu tidak boleh berhenti ketika kebutuhan masyarakat sudah dapat terpenuhi, melainkan harus terus ditingkatkan dan diperbaiki agar mutu layanan yang diberikan dapat melebihi harapan pengguna layanan. Layanan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan layanan hari esok akan menjadi lebih baik dari hari ini. Doing something better and better. Dalam rangka mencapai visi reformasi birokrasi serta memenangkan persaingan di era digital yang dinamis, diperlukan akselerasi dan upaya luar biasa atau terobosan, yaitu perubahan tradisi, pola, dan cara dalam pemberian pelayanan publik. Terobosan itulah yang disebut dengan inovasi pelayanan publik. Konteks atau permasalahan publik yang dihadapi instansi pemerintah. Menurut saya, modul ini sudah terangkum secara baik, tersusun secara sistematis dan bahasa yang mudah dimengerti. Namun ada sedikit saran, mungkin modulnya bisa dilengkapi dengan link agar bisa menyaksikan langsung video yang diminta oleh modul untuk disaksikan. Jadi tidak terpisah antara modul dengan linknya. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.